Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Gunung Egon yang disampaikan oleh Novelia Tohiri, mata kuliah Vulkanologi, jurusan Fisika Universitas Andalas. Gunung Egon merupakan gunung aktif yang terletak di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 1.703 meter di atas permukaan laut. Jenis Gunung Egon adalah stratovolcano. Egon tercatat meletus dahsyat pada tahun 1925. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sejarah erupsi Gunung Egon. Karakter erupsi Gunung Egon dilihat dari sejarah erupsinya adalah eksplosif yang berlangsung lebih dari satu kali dalam satu periode erupsi dengan material erupsi berupa abu, lapilli, dan bom vulkanik. Ini merupakan tabel antara waktu dan keterangan dari erupsi Gunung Egon beserta dampaknya. Yang pertama, pada periode Januari sampai dengan Juli 2004 terjadi erupsi, gemuruh, dan gempa. Kolom erupsi mencapai 1000 sampai dengan 5000 meter di atas puncak. Pada periode ini terjadi erupsi yang ketebalan puncaknya mencapai 20 sampai dengan 80 cm. Terjadi juga gempa vulkanik pada tanggal 3 Juli 2004 dan 25 Juli 2004. Abu erupsi jatuh ke arah selatan tenggara, barat laut, dan utara Gunung Egon. Pada tanggal 2 September 2004 sampai dengan 10 September 2004, kembali terjadi erupsi dengan ketinggian yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 September, ketinggian hingga 1000 meter di atas puncak. Pada tanggal 4 September mencapai 2000 meter di atas puncak. Dan kepulan kolom asap condong ke arah barat dan barat daya Gunung Egon. Pada tanggal 6 dan 9 September 2004 terjadi erupsi hingga mencapai ketinggian 5000 meter di atas puncak. Kepulan asap condong ke arah utara, barat laut dan selatan Gunung Egon. Efek erupsi disertai gemuruh menggetarkan kaca jendela rumah-rumah penduduk yang berada pada radius sekitar 30 meter dari pusat erupsi. Material erupsi berukuran lapilli dan bom tampak jatuh di sekitar puncak yang mengakibatkan kebakaran hutan di lereng bagian barat. Hujan abu mencapai jarak sekitar 70 km ke arah barat termasuk kota Maumere dan sekitarnya. Pada tanggal 10 September 2004, erupsi terjadi 2 kali. Kolom erupsi berwarna putih kelabu tebal mencapai ketinggian masing-masing hingga sekitar 3000 meter di atas puncak. Kepulan kolom asap condong ke arah utara dan barat daya Gunung Egon. Erupsi ini tidak terdengar suara dentuman. Pada tanggal 11 September 2004, erupsi terjadi pada mulai pukul 12 siang sampai dengan 1 siang. Kolom abu erupsi berwarna putih kelabu mencapai ketinggian sekitar 2500 meter di atas puncak. Kepulan kolom asap condong ke arah barat dan barat laut Gunung Egon. Erupsi ini disertai suara dentuman yang terdengar hingga ke pos PGA. Dampak dari erupsi sepanjang bulan September ini menyebabkan bandar udara Waioti Maumere ditutup selama 1 minggu akibat dari landasan bandara yang tertutup abu tebal. Ini merupakan dampak dari erupsi Gunung Egon. Pada tanggal 6 Februari 2005 dan 7 Februari 2005 erupsi mulai terjadi. Pada tanggal 6 Februari itu kolom erupsinya berwarna hitam kelabu mencapai ketinggian sekitar 1000 meter di atas puncak. Akan tetapi pada tanggal 7 Februari kolom abu erupsinya tidak teramati karena tertutup kabut. Erupsi ini disertai suara gemuruh sedang. Gas belerang tercium sangat tajam di lereng selatan Gunung Api Egon. Material erupsi berupa abu jatuh menyebar di lereng selatan. Nah, pada tanggal 6 dan 7 ini amplitude gempa erupsinya yaitu 30 mm dan lambang gempanya berbeda, yaitu pada tanggal 6 sekitar 945 detik dan pada tanggal 7 lebih sedikit atau lebih sedikit yaitu 557 detik. Pada tanggal 13 Februari 2005, erupsi terjadi mulai pukul
7 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu erupsi putih tebal keabuan mengepul kuat mencapai ketinggian hingga sekitar 1000 meter. Erupsi ini disertai suara gemuruh agak keras. Material erupsi berupa abu jatuh menyebar di lereng utara di desa Egon dan desa Nangatobong. Amplitude gempa erupsi 30 mm dan lama gempa sekitar 960 detik. Pada tanggal 17 Februari 2005, erupsi terjadi lagi pada pukul 6 waktu Indonesia pada pukul 6 malam waktu Indonesia Tengah. Kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup kabut. Erupsi ini disertai suara gemuruh sedang. Amplitudo gempa erupsi 30 meter dan lama gempa sekitar 345 detik. Pada tanggal 15 April tahun 2008, kembali lagi terjadi erupsi mulai pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Kolom abu erupsi putih tebal keabuan mengepul kuat mencapai ketinggian sekitar 4000 meter di atas puncak. Erupsi disertai suara gemuruh agak keras. Material erupsi berupa abu jatuh menyebar di lereng barat laut dan barat daya di desa Blidin, desa Egon Gahat dan desa Nangatobong. Pada tanggal 20 April 2008 terjadi erupsi mulai pukul 8 atau 7.50 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu erupsi putih tebal keabuan mengepul kuat mencapai ketinggian hingga sekitar 2000 meter. Erupsi ini setelah suara gemuruh agak keras. Material erupsi berupa abu jatuh menyebar di lereng timur dan udara di desa Blidit, desa Egon dan desa Nangatobong. Pada tanggal 24 April 2008 terjadi erupsi mulai pukul 6.21 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu erupsi putih tebal keabuan mengepul kuat mencapai ketinggian hingga sekitar 8000 meter. Erupsi ini setelah suara gemuruh agak keras. Material erupsi berupa abu jatuh menyebar di lereng barat di desa Blidit. Selanjutnya itu Gunung Egon dari sisi geofisikanya. Yang pertama yaitu seismik. Hasil perhitungan epicenter dan epicenter dari data gempa vulkanik pada bulan Januari sampai dengan Februari 1993, sebaran pusat gempanya membentuk suatu kelurusan dengan arah timur laut, barat daya, dan barat laut tenggara. Kedua kelurusan tersebut hampir berpotongan pada jarak 4 km sebelah tenggara puncak. Kedalaman epicenter bervariasi antara 1,04 km hingga 24 km dari permukaan laut. Diduga ada hubungannya dengan aktivitas struktur sesar yang turut mengontrol terhadap aktivitas kegempaannya. Yang kedua yaitu geomagnet. Hasil pemodelan serta filter data magnetik residual hasil reduksi ke ekuator menunjukkan bahwa keberadaan sumber didefleksikan oleh adanya nilai anomali magnetik rendah yang terletak di barat laut sekitar puncak Gunung Egon. Nah, ini merupakan kawasan rawan bencana Gunung Egon. Berdasarkan potensi yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, peta kawasan rawan bencana Gunung Egon dibagi ke dalam 3 tingkatan. Dari tingkatan terendah yaitu kawasan rawan bencana 3, 2, dan 1. Yang pertama yaitu kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3. Kawasan rawan bencana 3 adalah kawasan yang sering dilanda awan panas, bahan lontaran, atau guguran batu bejar yang kemungkinan aliran lava. Perluasan awan panas kemungkinan dapat terjadi apabila erupsi di masa mendatang lebih besar dari erupsi di masa silam atau terjadi pencampuran magma, sehingga terjadi erupsi hebat yang banyak merubah morfologi Gunung Egon secara drastis. Kawasan rawan bencana 3 terdiri atas 2 bagian, yaitu kawasan rawan bencana terhadap aliran massa dan kawasan rawan bencana terhadap bahan lontaran batu. Selanjutnya itu kawasan rawan bencana 2. Kawasan rawan bencana 2 terdiri atas 2 bagian, yaitu yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, dan lontaran berupa jatuhan piroklastik lebat dan lontaran batu pijar. Kawasan rawan bencana 1 atau KRB 1. Kawasan rawan bencana 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar atau banjir selama erupsi membesar. Kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa abu, erupsi, dan lontaran batu pijar. Kawasan ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu kawasan rawan bencana terhadap lahar atau banjir dan kawasan rawan bencana terhadap hujan abu tanpa memperhatikan tiupan angin dan kemungkinan terkena lontaran batu pijar berukuran kecil dari 6 cm. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.